Apa kabar gugatan polusi udara Jakarta? Sudah 1 tahun lebih inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta atau disingkat Ibu Kota mendesak pemerintah untuk melakukan pemulihan pencemaran udara yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah rekaman perjalanannya. 5 Desember 2018, 20 orang warga negara Indonesia menyampaikan notifikasi kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten, Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang berisi tuntutan untuk melakukan pemulihan pencemaran udara yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. 14 April 2019, LBH Jakarta membuka pos pengaduan pencemaran udara selama 1 bulan, terhitung sejak 14 April 2019. 12 warga negara Indonesia turut bergabung sebagai penggugat dalam advokasi terhadap pencemaran udara di Jakarta. Setelah lewat dari 60 hari kerja sejak penyerahan notifikasi, tanpa mendapatkan tanggapan apapun, 4 Juli 2019, 32 warga negara Indonesia mendaftarkan gugatan tentang pencemaran udara Jakarta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 8 Juli 2019, Gubernur DKI Jakarta menetapkan keputusan gubernur yang memasukkan pengendalian pencemaran udara ke dalam daftar kegiatan strategis daerah. 1 Agustus 2019, sidang pendahuluan pertama. Majelis Hakim meminta penggugat untuk melengkapi berkas gugatan. Gubernur Banten sebagai turut tergugat 1 tidak hadir dalam persidangan. Pada hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan instruksi gubernur tentang pengendalian kualitas udara. 22 Agustus 2019, sidang pendahuluan kedua. Terdapat penggugat intervensi yang akan masuk ke dalam gugatan ini, yaitu Forum Warga Kota Jakarta atau FAKTA. Untuk kedua kalinya, Gubernur Banten tidak hadir di persidangan. 12 September 2019, sidang pendahuluan ketiga. FAKTA hadir pada sidang dan mendistribusikan berkas gugatan intervensi kepada seluruh pihak. Majelis Hakim memutuskan perkara akan diperiksa tanpa dihadiri oleh Gubernur Banten. 19 September 2019, sidang pendahuluan keempat. Para tergugat menolak masuknya FAKTA sebagai penggugat intervensi, sementara para penggugat tidak menolak. 3 Oktober 2019, penggugat dan para tergugat telah hadir di ruang sidang sejak pukul 10 pagi untuk mendengarkan putusan sela. Tapi sampai pukul 4 sore, Majelis Hakim tidak hadir di ruang sidang. 17 Oktober 2019, putusan sela terhadap penggugat intervensi. Hakim menolak masuknya FAKTA sebagai penggugat intervensi. Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi pada pertemuan selanjutnya. 31 Oktober 2019, pertemuan pertama mediasi. 10 orang prinsipal penggugat hadir, sementara prinsipal para tergugat tidak hadir tanpa alasan. Sementara Gubernur Banten tidak menghadiri pertemuan. Penggugat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator dan para tergugat. 13 November 2019, dalam pertemuan pertama mediasi di luar persidangan dengan Pemprov DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta menyatakan beberapa tuntutan sejalan dengan apa yang sudah atau akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. 14 November 2019, pertemuan kedua mediasi. Para tergugat menyampaikan bahwa telah melaksanakan atau sedang berproses dalam melaksanakan tuntutan penggugat. Gubernur Banten tidak menyampaikan tanggapannya walaupun penggugat telah mengirimkan resume perkara. Mediasi tidak menemui titik temu. 21 November 2019, pertemuan ketiga mediasi. Penggugat berinisiatif mengajukan akta perdamaian kepada para tergugat sebagai tanggapan yang diberikan para tergugat. 27 November 2019, dalam pertemuan kedua mediasi di luar persidangan dengan Pemprov DKI Jakarta, terjadi beberapa titik temu dalam tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Tapi tuntutan penggugat untuk membatalkan proyek pembangunan 6 ruas jalan tol dan ITF dengan teknologi insinerator tidak dapat disepakati. 5 Desember 2019, pertemuan keempat mediasi. Para tergugat tidak mengajukan tanggapan secara tertulis terhadap akta perdamaian yang diajukan oleh penggugat. Hakim mediator memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan dalam waktu 1 minggu. 12 Desember 2019, pertemuan kelima mediasi.
Hakim mediator menyatakan bahwa para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam mediasi. Proses persidangan akan dilanjutkan pada tahap pembacaan gugatan. 19 Desember 2019, sidang pembacaan gugatan. Tim hukum penggugat membacakan gugatan di hadapan majelis hakim dan seluruh tergugat bersama kuasa hukumnya. 16 Januari 2020, penggugat telah hadir di ruang sidang sejak pukul 10 pagi untuk mendengarkan pembacaan jawaban. Tapi sampai pukul 4 sore, majelis hakim tidak hadir di ruang sidang. Untuk kedua kalinya, sidang batal karena hakim tidak hadir. Ini mengakibatkan proses advokasi semakin panjang, padahal hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih tidak bisa ditunda lagi. Sementara proses advokasi masih berlangsung, penggugat telah melakukan mediasi di luar pengadilan dengan Pemprov DKI Jakarta. Walaupun sampai detik ini belum ada suatu kesepakatan yang konkret dengan Gubernur DKI Jakarta. Perjuangan akan terus kami lakukan sampai seluruh pihak terkait menjalankan kewajibannya dalam upaya pemulihan udara Jakarta. Semoga hak masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mendapatkan udara bersih dan sehat dapat segera terpenuhi.